Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 11 kali ini kita akan melanjutkan mengenai analisis statistik dan interpretasi penelitian. Kalau di kemarin di pertemuan 10 analisis statistiknya baru berupa statistik deskriptif. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian statistik inferensia dan interpretasinya. Kemudian untuk di bahan bacaan bisa melihat di chapter 14 kuantitatif data analysis. Kemudian nanti di akhir pertemuan teman-teman bisa memilih teknik statistik bivariat dengan 2 variabel penelitian dan teknik analisis statistik multivariat dengan menggunakan variabel penelitian yang kompleks sesuai tujuan dan kebutuhan. Jadi apakah nanti mau menggunakan statistik bivariat maupun multivariat itu tergantung dengan permasalahan penelitian yang teman-teman akan pecahkan, kemudian terkait dengan metodologi apa yang tepat, jenis skala yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian di pertemuan ini kita akan membahas mengenai 2 hal secara garis besar, yaitu yang pertama adalah analisis statistik bivariat. Di sini adalah terdiri dari 2 variabel penelitian, sedangkan untuk yang analisis statistik multivariat ini terdiri dari lebih 2 variabel penelitian, lebih dari 2 variabel penelitian. Nah, yang pertama adalah bagaimana mengukur hubungan antar variabel. Jadi di sini ketika bicara mengenai hubungan antar variabel, ini berarti diasosiasikan dengan teknik statistik bivariat yang akan digunakan untuk mengukur hubungan antara 2 variabel. Nah, untuk hubungan antara variabel ini ada 2, yaitu analisis korelasi dan analisis regresi bivariat. Kemudian jenis skala yang digunakan, jenis skala pengukuran yang digunakan itu ada 2, yaitu interval dan rasio. Kemudian nanti yang bisa digunakan, jadi untuk melakukan korelasi, analisis korelasi dan regresi bivariat ini dibutuhkan tipe data yang skalanya itu adalah interval dan rasio. Kemudian untuk yang ordinal, yang dalam bentuk skala ordinal, teman-teman bisa menggunakan untuk melihat atau mengukur hubungannya itu bisa dengan menggunakan chi-square rank correlation. Sedangkan untuk yang tipe datanya, tipe pengukurannya itu adalah nominal, untuk melakukan pengukuran hubungan atau asosiasi di sini menggunakan chi-square, p-koefisien, dan kontingensi koefisien. Sepertinya karena ini teman-teman ada di tingkat 3, teknik-teknik tadi itu sepertinya ya sudah diberikan gitu ya di metode statistik dan mata kuliah terkait. Nah, untuk yang regresi linear bivariat, jadi di sini ada kata kunci linear dan bivariat, berarti yang akan kita ukur itu adalah asosiasi secara linear, jadi hubungannya itu adalah dalam bentuk persamaan garis lurus, di mana persamaan linearnya itu akan bisa dituliskan, diformulasikan dengan bentuk Y sama dengan A plus BX, di mana Y ini adalah variabel terikat, kemudian X adalah variabel independen. Kemudian terdapat A dan B, di mana A dan B ini adalah 2 konstanta yang akan diperkirakan, atau maksudnya nilai A dan B ini yang akan kita estimasi. Jadi nanti dari data, kemudian kita akan melakukan penghitungan untuk mengestimasi nilai A dan B sehingga kita bisa membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX yang berupa persamaan linear. Kemudian Y ini intercept akan memotong segmen garis, ini bahasanya dicegat, maksudnya dipotong gitu ya. Jadi titik di mana garis regresi memotong sumbu Y ini merupakan A. Jadi A di sini
A di Y sama dengan A plus BX itu merupakan titik di mana garis regresi memotong sumbu Y. Kemudian B ini adalah slope-nya. Slope-nya ini merupakan kemiringan garis regresi dibandingkan dengan garis dasar. Kemudian meningkat dengan berjalannya observasi. Jadi ketika jumlah observasinya banyak, maka B-nya juga akan bertambah besar. Kemudian ini menunjukkan notasi untuk perubahan dalam. Jadi di sini ketika digambarkan ini tadi garis regresi kuadrat terkecil, titik-titiknya ini adalah nilai aktualnya, kemudian nilai data yang didapatkan dari plotting data aslinya. Kemudian ini merupakan persamaan garis regresi yang kita bentuk gitu. Kemudian ini merupakan diagram sebar variasi yang dijelaskan dan yang tidak dijelaskan. Jadi maksudnya di sini adalah ada variasi yang bisa dijelaskan oleh persamaan Y sama dengan A plus BX yang sudah kita susun tadi. Kemudian ada juga variasi yang tidak bisa dijelaskan oleh persamaan tadi. Jadi persamaan yang kita buat itu tidak serta-merta menjelaskan semua variasi yang ada, tetapi ada juga yang tidak terjelaskan gitu. Nah, jadi ketika digambarkan ini tentu saja yang bisa dijelaskan ini adalah yang di garis ini ya. Di garis ini jarak yang bisa dijelaskan oleh garis regresinya. Nah, kemudian ini adalah sementara ini adalah total deviasinya, sehingga sisanya ini merupakan jarak yang tidak bisa dijelaskan oleh persamaan garis regresi kita tadi, Y sama dengan A plus BX. Kemudian untuk metode kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat atau menyusun persamaan Y sama dengan A plus BX tadi, itu menggunakan kriteria untuk mencoba membuat jumlah kesalahan total terkecil dalam prediksi Y dari X. Jadi di sini dia menggunakan metode kuadrat terkecil untuk menghasilkan garis lurus yang meminimalkan jumlah deviasi kuadrat dari nilai aktual dan prediksi garis regresi. Jadi di sini dengan menggunakan metode kuadrat terkecil itu berarti akan meminimalkan jumlah deviasi, ini selisih jarak tadi ya, selisih jarak yang di sini ini adalah deviasi, meminimalkan jarak. Jadi jarak dengan jarak antara garis regresi dengan nilai aktualnya itu akan kita buat sekecil mungkin. Jadi kalau misalkan kita buat sekecil mungkin itu kan berarti di titik yang paling kecil ya dari garis regresi dengan aktual datanya itu adalah berarti garis regresi yang kita buat itu tepat pada titik aktualnya. Jadi semakin kecil semakin akan mendekati titik aktualnya. Kemudian metode kuadrat terkecil ini kenapa dia sangat populer gitu ya, karena dia merupakan teknik yang relatif sederhana, kemudian memastikan bahwa garis lurus ini akan mewakili hubungan antara X dan Y. Jadi dengan persamaan linear, persamaan garis lurus itu adalah persamaan yang paling sederhana, kemudian sederhana dalam penghitungannya, kemudian dalam interpretasinya juga dari persamaan garis yang terbentuk itu diharapkan akan mewakili hubungan antara X dan Y. Jadi di sini akan ditunjukkan arahnya, arah dari hubungan X dan Y itu seperti apa. Apakah positif, naik, atau negatif arahnya turun. Jadi di sini dengan metode kuadrat terkecil, EI kuadrat ini, jumlah EI kuadrat ini adalah minimum, tadi adalah deviasi dari di sini EI di sini atau disebutnya residual. Jadi selisih antara actual value dengan estimated value of dependent variable. Jadi ini merupakan selisih, kemudian ketika dijumlahkan makanya disebut sebagai kuadrat terkecil, ketika dikuadratkan nilainya adalah paling kecil. Jadi di sini terdapat logika di balik teknik kuadrat terkecil yang digunakan. Jadi sebenarnya ketika
titik-titik data tadi, kita punya titik-titik data yang aktual tadi, kemudian kita plotkan. Nah, sebenarnya ini tidak ada garis lurus yang dapat sepenuhnya mewakili setiap titik dalam diagram pencar. Jadi maksudnya ketika titik-titik tadi diplotkan, itu sebenarnya tidak ada satu garis lurus yang sebenarnya bisa mewakili. Jadi kita bisa sebut satu garis ini akan mewakili keseluruhan titik-titik itu tidak ada gitu. Nah, jadi di sini dari persamaan garis yang kita buat dengan titik-titik aktualnya itu tetap ada perbedaan, jadi tetap ada deviasi, tetap ada selisihnya gitu. Tapi kita akan cari yang paling kecil, makanya kita pakai teknik kuadrat terkecil tadi kan. Nah, jadi di sini dengan menggunakan kriteria kuadrat terkecil tadi, dengan membuat selisihnya itu sekecil mungkin, itu berarti kita akan mencoba membuat atau mencari kesalahan total yang paling sedikit dalam memprediksi Y dari X. Jadi maksudnya dengan metode kuadrat terkecil kita dapatkan satu persamaan garis yang paling jaraknya itu paling kecil dengan titik aktualnya, sehingga ketika kita melakukan prediksi nilai prediksinya itu adalah paling akurat dibandingkan persamaan-persamaan garis lain yang bisa terbentuk di situ. Kemudian untuk yang analisis statistik multivariat di sini, kalau bivariat B itu tadi 2, nah untuk yang multivariat ini berarti lebih dari 2 variabel penelitian. Jadi dalam di dalam persamaan yang kita bentuk itu terdapat lebih dari 2 variabel. Kemudian di sini multivariat itu bisa diasosiasikan ke variabel dependennya. Jadi variabel dependennya, variabel terikatnya itu apakah variabelnya itu saling terikat satu sama lain. Jadi kalau misalkan iya, maka digunakan dependent method. Kalau misalkan tidak, itu berarti kita pakai interdependent method. Nah, untuk yang dependent method atau metode ketergantungan ini merupakan kategori dari teknik statistik multivariat, di mana metode ini akan menjelaskan atau memprediksi variabel dependent berdasarkan 2 atau lebih variabel independen. Nah, jadi di sini ketika ada apakah di variabel terikatnya itu terdapat apakah are some of the variables dependent on others. Jadi maksudnya variabel-variabelnya ini saling terikat satu sama lain. Kemudian jika iya, maka kita akan memprediksi variabel dependent berdasarkan 2 atau lebih variabel independen. Kemudian untuk yang dependent method tadi itu akan kita bisa lihat berapa variabel dependent. Jadi how many variables are dependent? Kalau misal di sini ada beberapa kategori, ada satu dependent variable, several dependent variable, kemudian multiple independent and dependent variable. Jadi ada satu dependent variabelnya, beberapa variabel dependent, kemudian ada variabel independent dan dependent sekaligus. Nah, kalau misalkan hanya satu dependent variable, maka kita akan kategorikan apakah dia merupakan metrik atau non metrik. Kalau misalkan dia merupakan metrik, maka teknik yang akan kita gunakan adalah multiple regression analysis, analisis regresi berganda. Tetapi kalau dia berupa non metrik, maka kita akan gunakan analisis diskriminan, multiple diskriminan analysis. Kemudian untuk yang terdapat beberapa variabel dependent. Nah, di sini kalau misalkan dia berupa metrik, maka akan kita gunakan multivariate analysis of variance. Kemudian kalau dia berupa non-metrik, berarti kita gunakan conjoint analysis. Jadi di sini dilihat apakah variabel dependentnya itu satu, kemudian kalau misalkan dia beberapa dependent variable,
Kemudian untuk yang beberapa dependent variabelnya, how many variables are dependent, tadi kan ada yang satu, kemudian beberapa. Nah, di sini ada multiple independent and dependent variable. Jadi ada beberapa variabel independent dan beberapa variabel dependent sekaligus. Berarti di sini apakah dia termasuk metrik atau non metrik? Keduanya kita bisa lihat dengan analisis korelasi kanonik atau canonical correlation analysis. Nah, untuk yang interdependent method, ini yang sebelumnya tadi adalah berupa dependent method. Untuk yang metode interdependensi, ini merupakan salah satu kategori teknik di statistik multivariat, di mana metode ini akan memberi arti pada sekumpulan variabel, atau dia akan yang dia lakukan di metode ini adalah melakukan pengelompokan. Jadi melakukan pengelompokan berdasarkan kriteria-kriteria yang dimiliki pada kategori-kategori tertentu. Nah, di sini interdependent method ini tergantung dari apakah input berupa input metrik. Kalau misalkan metrik berarti terdapat faktor analisis, cluster analisis, atau metrik multidimensional scaling. Sedangkan kalau dia non-metrik berarti nanti interdependent methodnya adalah metode non-metrik. Nah, kita akan lihat untuk yang regresi berganda. Jadi di sini regresi berganda ini berarti terdapat dua atau lebih variabel independen. Kalau regresi sederhana itu kan variabel ada satu variabel dependen dan satu variabel independen. Nah, untuk yang regresi berganda ini terdapat dua atau lebih variabel independen. Kemudian variabel dependennya ini adalah skala interval tunggal. Jadi ini merupakan perpanjangan dari regresi bivariat, kemudian dia akan memungkinkan penyelidikan secara simultan. Jadi apakah secara bersama-sama tadi variabel-variabel independennya ini akan mempengaruhi variabel dependennya. Itu bisa kita lakukan secara simultan. Kemudian ketika diformulasikan persamaan regresi bergandanya ini mungkin kalian sudah sangat familiar gitu ya. Berarti kita akan melakukan estimasi untuk beberapa koefisien alfa, beta 1, beta 2 dan seterusnya. Jadi di sini untuk nilai beta 1 variabel independen berkorelasi satu sama lain, kemudian persentase varian dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh satu variabel independen dengan mempertahankan variabel independen lain tetap. Jadi di sini kita gunakan asumsi ini bahwa kita akan melihat berapa persentase varian dalam variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh satu variabel independen. Jadi yang terkait dengan beta 1 tadi ini dengan X1 berarti berapa persen varian yang bisa dijelaskan oleh X1 dengan mempertahankan variabel independen lainnya. Tetap ingat bahwa di regresi berganda tadi kan terdapat beberapa variabel independen. Nah, di sini untuk yang koefisien regresi parsial beta 1 ini berarti kita akan mengasumsikan bahwa kondisi di variabel independen yang lain, di X yang lain itu adalah tetap. Kemudian untuk koefisien determinasi berganda ini atau R-square ini akan menjelaskan persentase varian di dalam variabel terikat yang bisa dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Kemudian untuk analisis diskriminan berganda, jadi ini adalah teknik statistik untuk memprediksi probabilitas objek yang termasuk dalam dua atau lebih kategori yang saling eksklusif. Jadi variabel dependennya ini adalah saling eksklusif berdasarkan beberapa variabel independen. Jadi di sini terdapat formulasi untuk analisis diskriminan berganda di mana ZI ini adalah skor diskriminan pelamar ke I. Kemudian B1 X1I ya ini adalah merupakan koefisien diskriminan untuk variabel. Kalau B1 berarti variabel pertama. Kemudian untuk X1I ini berarti nilai pelamar pada variabel independen ke 1. Dan seterusnya.
Jadi untuk analisis diskriminan kita akan melakukan estimasi untuk mendapatkan nilai B1, B2, dan seterusnya. Kemudian untuk korelasi kanonik, berarti di sini terdapat 2 atau lebih variabel kriteria atau variabel dependen dan beberapa variabel prediktor. Jadi beberapa variabel dependen dan beberapa variabel independen sekaligus. Jadi ini merupakan perpanjangan regresi berganda. Kalau yang regresi berganda tadi kan satu variabel dependen. Nah, di sini untuk kanonik ada beberapa variabel dependen. Kemudian di dalam korelasi kanonik ini akan menunjukkan asosiasi linier antara dua set variabel. Jadi di sini ada dua set variabel, kemudian kita buat korelasi kanoniknya. Kemudian untuk yang analisis faktor ini berarti kita akan merangkum informasi dalam banyak variabel. Jadi kita memiliki banyak variabel, kemudian akan kita ringkas, akan kita summarize menjadi lebih sedikit faktor. Jadi variabel-variabel tadi akan kita bentuk ke dalam faktor-faktor. Kemudian ada beberapa teknik analisis faktor. Untuk yang analisis faktor ya, jadi di sini jenis analisis yang digunakan untuk melihat dimensi atau keteraturan yang mendasari fenomena. Jadi tujuannya adalah meringkas informasi yang terkandung dalam sejumlah besar variabel menjadi sejumlah faktor yang lebih kecil. Jadi kita punya dalam frameworknya itu nanti untuk yang analisis faktor ini itu berarti kita memiliki beberapa faktor di mana satu faktor itu akan bisa dijelaskan oleh beberapa variabel. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan informasi-informasi yang di dalam variabel tadi untuk menjelaskan faktor-faktor tadi. Jadi di sini contohnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa ini berarti di sini ada dua faktor size dan social status, di mana untuk yang faktor size ini berarti akan disusun oleh variabel height dan weight, sedangkan untuk faktor social status itu akan disusun oleh variabel occupation, education, dan source of income. Untuk yang analisis faktor sendiri itu kan biasanya kalau teman-teman sedang membuat indeks gitu ya, jadi untuk menentukan apakah kan indeks itu berarti kita akan nilai indeks itu kan berarti kita mencoba merangkum banyak informasi dalam satu angka gitu ya. Kemudian untuk menentukan apakah informasi apa saja yang tepat dimasukkan ke dalam penyusun indeks tersebut ya, berarti kita bisa menggunakan tools statistiknya itu adalah dengan analisis faktor selain dari menggunakan framework tertentu berdasarkan kajian teori. Jadi kalau secara kajian teorinya kita punya penjelasan mengenai tadi ya, faktor ini disusun oleh variabel apa. Nah, kemudian kita akan hitung secara statistik ini, berarti apakah secara statistik, secara data itu memang benar-benar didukung bahwa penyusun dari faktor-faktor itu adalah variabel-variabel tersebut. Kemudian untuk analisis cluster berarti di sini mengklasifikasikan. Jadi tujuan dari analisis cluster adalah untuk proses klasifikasi, jadi akan mengelompokkan individu atau objek ke dalam sejumlah kecil kelompok yang saling eksklusif. Jadi maksudnya saling eksklusif itu di antara kelompok-kelompok tadi itu tidak beririsan. Jadi ciri antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu istilahnya apa? Unik gitu. Jadi dia tidak akan saling beririsan. Jadi ketika satu objek atau satu individu sudah masuk ke dalam satu kelompok, maka dia tidak bisa masuk ke kelompok yang lain. Jadi dia penyusunan kelompok atau pengaturan kelompoknya ini adalah berdasarkan kemiripan. Jadi semakin banyak, semakin mirip individu-individu tadi, maka dia akan cenderung more likely untuk berkumpul di dalam satu kelompok tertentu. Kemudian untuk penskalaan multidimensi ini berarti teknik statistik yang mengukur objek dalam ruang multidimensi berdasarkan penilaian responden terhadap kemiripan objek. Kemudian untuk analisis varians multivariat atau MANOVA berarti teknik statistik yang memberikan uji signifikansi simultan dari perbedaan rata-rata antara kelompok untuk dua atau lebih variabel dependen. Kemudian
Mungkin ini untuk penjelasan mengenai analisis inferensia. Kemudian untuk secara lebih detail itu secara lebih detail maksudnya adalah untuk proses penghitungannya, kemudian formulasinya, mungkin penggunaan tool statistik apa. Nah, itu ada di mata kuliah yang lain, apakah itu metode statistik atau apa? Analisis regresi mungkin. Nah, tapi di sini untuk di metode penelitian ini adalah penting untuk menentukan metode apa yang tepat. Metode apa yang tepat ini metode statistik apa yang tepat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi di sini penting bagi teman-teman untuk menemukan link antara permasalahan tujuan penelitian yang ingin dicapai, permasalahan yang ingin dipecahkan dengan metode yang akan digunakan. Gitu. Jadi kalau masalah penghitungan ini kan asal ada angka, data, kemudian dimasukkan ke tools, itu kan pasti keluar hasil. Nah, tapi yang lebih penting di sini adalah untuk menghubungkan bahwa ketika nanti dihasilkan statistik-statistik tertentu itu adalah sesuai dengan permasalahan yang kita buat di awal gitu. Jadi maksudnya ketika di awal permasalahannya itu hanya hanya terdiri dari dua variabel yang kita ceritakan di latar belakang dan permasalahan itu hanya dua variabel, tapi kita menjawabnya dengan teknik statistik multivariat misalkan. Itu kan berarti kayak nggak match di awal dua, tapi di akhir kita menambahkan banyak lagi variabel gitu. Nah, nanti bisa dilihat apakah hasil dari penghitungan tadi sudah benar-benar menjawab permasalahan yang kita susun di awal tahapan penelitian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sedikit quote untuk hari ini. The secret of life though is to fall 7 times and to get up 8 times. Maksudnya adalah untuk selalu tidak berputus asa ketika mendapatkan kegagalan. Jadi tetap semangat. Jangan lupa 3M, makan, makan, dan makan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.